selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Yosi. Nah, kita akan memulai cerita firman kita pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Untuk yang kelas 1, 2, 3 sama-sama ikut tepuk semangat seperti anak TK ya. Ya, semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, ayo tepuk semangat. 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 Ya, kalau sudah semangat pasti anak-anak sudah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Ya anak-anak, nah cerita firman Tuhan itu ada di sini. Ada di Alkitab. Siapa yang sudah punya Alkitab? Siapa yang punya Alkitab? Nah, anak-anak boleh yang sudah bisa baca boleh siapkan Alkitabnya. Yang belum bisa baca, nah anak dengarkan ibu saja membacanya ya. Nah, anak-anak tadi sudah memuji Tuhan bersama ibu guru, bersama ibu Gracela, dan anak-anak juga memuji Tuhan dengan sepenuh semangat, ya kan? Semangat merdekanya yang kemarin anak-anak sudah merayakan hari 17 Agustus. Yang keberapa anak-anak masih ingat? Yang ke-76, Indonesia merdeka yang ke-76. Semoga semangat merdeka anak-anak masih tersimpan di dalam hati anak-anak ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Tunggu anak-anak sebentar. Anak-anak, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu, kita mau nyanyi yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku ya anak-anak ya. Lipat tangan, tutup matanya yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami, pikiran kami, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, sekarang sudah siap? Nah, kalau sudah siap, anak-anak yang kelas besar boleh, yang ada Alkitab boleh buka Alkitabnya di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-16 dan sampai 20. Yang tidak punya Alkitab, dengarkan ibu akan membacakan. Yang punya Alkitab boleh ikuti ibu membacanya ya. Ibu ulangi, Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Ya, ayat 16 ya, ibu bacakan judulnya dulu. Perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya anak-anak, inilah janji firman Tuhan kepada kita, perintah Tuhan supaya kita untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, artinya kita boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita kasih tahu sama teman kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, satu-satunya orang yang sanggup menolong dan menyelamatkan hidupnya anak-anak.
Jadi anak-anak tidak perlu takut. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita itu bagaimana kita bisa belajar menyadari bahwa Tuhan Yesus itu hebat. Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, anak-anak tidak perlu takut untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang sanggup menyelamatkan hidup anak-anak. Jadi anak-anak belajar menyadari bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah kita menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah kebesaran kita, yaitu juru selamat kita patut bersyukur karena kita sudah memiliki Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup menolong kita dalam kesulitan, yang sanggup menolong kita di dalam situasi yang mungkin anak-anak yang sedang sakit, sulit dalam mengerjakan tugas anak-anak, apalagi di masa pandemi ini anak-anak harus belajar di rumah, ya kan, banyak tugas yang ibu guru berikan. Tapi anak-anak harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong anak-anak. Nah, asalkan anak-anak percaya. Jadi sebelum belajar, sebelum melakukan segala sesuatu, anak-anak jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti firman Tuhan hari ini yang kita baca bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berangkat kemana? Ke Galilea. Nah, ke bukit yang telah Tuhan tunjukkan. Nah, Tuhan menyuruh murid-muridnya datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau ketemu sama mereka. Nah, waktu zaman Tuhan Yesus masih ada di dunia bersama-sama seperti kita. Maka dari itu anak-anak harus percaya, karena Tuhan Yesus sebelum anak-anak ada di dunia ini, Tuhan Yesus sudah duluan tinggal di dunia ini, ya kan? Tuhan Yesus sudah merasakan apa yang anak-anak rasakan saat ini. Maka dari itu anak-anak jangan banyak mengeluh, jangan banyak ngomelnya, ya kan? Karena Tuhan Yesus sudah merasakannya sebelum anak-anak merasakannya. Nah, firman Tuhan kemudian yang ke-17 katakan ketika melihat dia, yaitu Yesus, mereka langsung menyembah Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, tapi ingat, masih ada beberapa orang, kata firman Tuhan, masih ragu-ragu. Artinya mereka belum, kok siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus itu? Mereka belum kenal siapa Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Nah, mereka masih ragu. Tapi kita sebagai umat Tuhan, anak-anak sudah belajar, ya, di sekolah waktu sebelum pandemi anak-anak sudah belajar beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sudah ikuti kan sekolah minggu, ya kan, setiap minggu ada guru-guru share link untuk sekolah minggu. Nah, anak-anak sudah belajar. Nah, anak-anak jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu lagi mengikut Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong bagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak perlu takut, ya anak-anak, ya. Nah, kemudian 18 katakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada anak-anak. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menolong anak-anak, ya kan? Ya, anak-anak tidak perlu takut. Ibu selalu bilang tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus bagi anak-anak. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengakhiri kehadirannya secara langsung di tengah dunia dalam peristiwa yang menakjubkan. Nah, anak-anak pernah nonton Tuhan Yesus disalib atau pernah anak dengar tentang Yesus disalib? Nah, setiap tahun kita rayakan di bulan April, yaitu hari Paskah. Nah, di hari Paskah Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, di kebangkitan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus janjikan apa? Dia akan menolong setiap kita. Jadi anak-anak tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu bersedia menyelamatkan anak-anak. Tidak perlu ragu bahwa Yesus telah menolong kita, ya. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, artinya anak-anak, Tuhan Yesus itu selalu ada buat anak-anak. Tidak perlu takut anak-anak, ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada sebuah pesan yang disebutkan Tuhan di dalam Alkitab, ya kan, disampaikan kepada orang-orang yang di sana. Nah, tadi apa pesan Tuhan bagi kita?
Apa pesan Tuhan bagi anak-anaknya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya jadikan semua orang-orang itu untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai pesan itu yang utama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sudah percaya kepada Tuhan belum? Nah, kalau sudah percaya kepada Tuhan, anak-anak boleh menjadi saksi Tuhan. Artinya anak-anak memberitakan firman Tuhan. Mungkin masih ada keluarganya yang belum percaya kepada Tuhan, anak-anak bisa sampaikan, ya Mama, ada Tuhan Yesus loh yang sanggup nolong kita. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Nah, anak-anak bisa lakukan seperti itu. Nah, ketika anak-anak takut, tidak perlu takut. Anak-anak tinggal berdoa kepada Tuhan. Atau saat mati lampu atau mau lewat kuburan, mungkin anak-anak merasa takut, tidak perlu takut ya. Karena Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan menyertai anak-anak. Nah, misalkan anak-anak tadi dikatakan percaya kepada Tuhan. Nah, pesan itu mengandung janji bagi anak-anak. Nah, janji itu yaitu bagi kita semua. Karena Tuhan Yesus mau kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak, dari bacaan kita hari ini, anak-anak belajar menyadari bahwa kebesaran Tuhan Yesus itu selalu ada dalam anak-anak. Kemudian setelah kita menyadari kebesaran Tuhan, juga anak-anak tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita harus bersyukur? Yaitu berdoa dan membaca Alkitab. Anak-anak yang sudah bisa membaca, yang kelas besar ya, jadi baca Alkitabnya di rumah supaya kita ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, melakukan segala sesuatu harus disertai dengan doa ya. Nah, anak-anak, itu tanda ucapan syukur kita bahwa Tuhan, atas janji Tuhan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anak-anak belajar untuk ikut mematuhi segala perintah Tuhan. Nah, panggilan Tuhan dalam diri anak-anak apa? Nah, anak-anak sebagai anak lakukan perintah Tuhan, atau lakukan sebagai anak lakukan perintah orang tua. Misalnya kalau orang tua suruh belajar, ya belajar ya, jangan marah-marah. Nah, anak-anak, ibu maklumi sih, belajar di masa pandemi ini anak-anak harus banting tulang belajar ya, harus belajar sendiri di rumah, harus ditemanin mama ya. Kalau mamanya sabar jadi guru, kalau mamanya tidak sabar, nah anak-anak harus percaya sebelum belajar. Ibu katakan tadi, berdoa supaya Tuhan Yesus tolong anak-anak. Kesulitan apapun yang anak-anak alami saat belajar, Tuhan Yesus selalu tolong anak-anak ya. Tuhan Yesus pasti tolong anak-anak. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan Yesus dalam diri anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu ada untuk anak-anak. Nah, anak-anak tidak perlu takut ya anak-anak ya. Nah, firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada bagi anak-anak. Nah, ibu mau berikan ayat hafalan anak-anak hari ini, yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Nah, 20b itu berarti Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itu ya anak-anak ya, dari situ ya, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi anak-anak tidak perlu takut. Akhir zaman itu anak-anak tidak tahu sampai kapan. Nah, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, anak-anak tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Semoga firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penolong bagi setiap anak-anak ya. Ingat, anak-anak harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akhiri firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang boleh menolong kami, yang boleh mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak didik kami yang boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Engkau yang menolong setiap mereka, Kau bukakan hati mereka, bahkan orang tua juga yang membimbing mereka Tuhan. Kau menolong mereka, Kau memberkati, berikan hikmat mereka Tuhan. Meskipun mereka saat ini masih belajar di rumah,
Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong mampukan mereka dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikannya Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini, berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin ya anak-anak. Terima kasih buat anak-anak sudah mendengarkan cerita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.